بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan pengambilan hadis dari Sahih Bukhari masih dalam kitab Al-Iman bab yang ke-21 bab kufranil ashir wa kufrin duna kufrin fihi an Abi Sa'id Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Bab kufranil ashir. Bab kufran. Kufran itu adalah kekufuran atau durhaka. Al-ashir yakni az-zawj, yakni suami, pasangan. Dari kata-kata ashara. Ashara yu'ashiru mu'ashir, yakni yang menggauli, yang sehidup. Yani pengingkaran atau durhaka kepada suami. Durhaka kepada suami. Wa kufrin duna kufrin. Bab kekufuran di bawah dari kekufuran. Maksudnya ini adalah bentuk sebuah kekufuran, tapi tidak sampai kepada kufur yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Maksud dari musannif, yakni Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, maksud dia menyebutkan ini bahwa dia ingin menjelaskan bahwa ketaatan-ketaatan yang dilakukan, sebagaimana ketaatan itu dinamakan dengan iman,
Begitu juga maksiat juga disebut sebagai kufur. Kedurhakaan juga disebut sebagai kufur. Pengingkaran dan kedurhakaan. Akan tetapi dari sisi penyebutan saja kekufuran ini tidak dimaksud dengan kufur yang bisa mengeluarkan dari Islam. Jadi ketika disebutkan bahwasanya kufur, yang disebutkan saja semata-mata dengan kekafiran atau kekufuran, bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam. قال وخص الكفران العشير وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب dipilihkan atau disebutkan di sini kedurhakaan kepada suami dari sekian banyak jenis dosa. Kenapa disebutkan di sini durhaka kepada suami juga disebutkan dengan kekufuran daripada dosa-dosa yang lain? Di sini ada makna yang tersirat di dalamnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka sungguh aku telah perintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Kita mengetahui bahwasanya sujud itu adalah hak Allah. Dalam hadis ini, faqarrana haqqaz zawji 'ala az-zawjati bihaqqillah. Dia sandingkan hak suami yang harus ditunaikan oleh istri dengan hak Allah. Yaitu dalam ungkapan, kalau seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, yakni sujud adalah haknya Allah. Tapi disandingkan di sini dengan hak suami terhadap istri. Fa idza kafaratil mar'atu haqqa zawjiha. Kalau seandainya istri wanita mengingkari hak suami, waqad balagha min haqqi 'alayha hadhil ghayah, dan telah sampai hak suami yang diwajibkan kepada istri sampai tingkat puncak. Kalau seandainya diperintahkan untuk sujud, maka sudah perintahkan wanita untuk sujud suami, tapi tidak diperintah. Ini menunjukkan bahwa hak suami yang harus ditunaikan oleh istri begitu sangat tinggi puncaknya. Kalau seandainya istri telah durhaka kepada hak suami, tidak menunaikan hak suami, kana dzalika dalilan ala tahawuniha bihaqqillah. Ini indikasi yang menunjukkan akan peremehan istri terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak suami yang begitu tinggi dilalaikan oleh istri, maka ini juga akan mengakibatkan dia akan melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, falidzalika yutlaqu 'alaihi al-kufru lakinnahu kufrun la yukhriju 'anil millah. Maka oleh karena itu, kedurhakaan istri kepada suami juga disebutkan sebagai bentuk kekufuran.
Sebagaimana kedurhakaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kufur. Tapi kedurhakaan kepada Allah menyebabkan kufur, mengeluarkan dari Islam. Tapi kedurhakaan istri kepada suami adalah bentuk kufur juga, tapi tidak mengeluarkannya dari Islam. Dari sini juga bisa kita ambil dalam judul yang disebutkan oleh pengarang juga berhubungan dengan perkara iman. Makanya dia sebutkan di dalam Kitabul Iman. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa kekufuran itu adalah lawan dari iman. Makanya hadis ini dicantumkannya di dalam kitab Al-Iman. Dalam hadis, dalam bab beliau katakan, wa fihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Yani dalam hal ini juga ada riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri. Tentang apa? Ibnu Hajar dia menyebutkan, boleh jadi maksud di sini adalah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Haid. Di dalamnya ungkapan perkataan Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Apa kata Nabi? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian itu kebanyakan dari penduduk api neraka. Ini maksudnya kebanyakan dari penduduk api neraka itu dari kaum wanita. Maka karena itu bersedekahlah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa memadamkan api. As-sadaqatu tutfi'u an-nar. Dan riwayat lain, as-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-rabb. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak bersedekah. Faqulna, lalu kaum wanita bertanya, walima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kok banyak penduduk api neraka itu dari kalangan kaum wanita? Qal taksurna al-la'na. Kalian memperbanyak omelan, laknat, melaknat, mengomelen, mengeluh. Wa takfurna al-ashir. Dan kalian juga mengingkari atau durhaka kepada suami. Ini di riwayat yang lain. Atau boleh juga kata Imam Ibn Hajar, maksud dari ada hadis yang senada dengan ini dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Lalu dicari oleh Ibn Hajar, boleh jadi maksud dari hadis ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang berbunyi la yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ini apa kaitannya? Kaitan yang pertama adalah tidak bersyukur, maknanya adalah kufur nikmat. Mengingkari kebaikan. Lalu ada juga kebaikan hubungannya dengan hubungan wanita dengan suaminya? Iya. Makna dari la yashkurullah man lam yashkurin nas. Man la yashkurin nas. Man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah. Man la yashkurun nas. Yang tidak bersyukur kepada manusia. Yakni
seseorang tidak akan bisa dia bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan sebenar-benarnya jika seandainya dia tidak berterima kasih kepada manusia. Lalu apa hubungannya? Ya, pemberian manusia itu tampak atau tidak tampak? Pemberian manusia tampak atau tidak? Tampak. Kalau pemberian yang zahir, yang tampak tidak berterima kasih, lalu bagaimana dengan pemberian yang tidak tampak? Anugerah yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah begitu banyak yang tidak bisa kita hitung sedikit pun. Baik yang tampak maupun tidak tampak. Kalau seandainya pemberian yang tampak saja tidak bisa berterima kasih, suami ngasih nafkah setiap bulan, diberikan perhatian oleh suami setiap hari, setiap saat, yang tampak dan dirasakan. Istri tidak bisa mensyukurinya, lalu bagaimana dia akan mensyukuri? Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat yang tidak bisa dihitung sedikit pun, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Lalu Imam Al-Bukhari mencantumkan hadisnya dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uritun nara, diperlihatkan kepadaku api neraka. Faraitu aktsara ahliha nisa, aku lihat kebanyakan dari penduduknya adalah kaum wanita. Bikufrihinna, disebabkan karena kekafiran mereka, kedurhakaan mereka. Qila ayakfurna billah, ayakfurna, apakah mereka kufur? Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Dia durhaka kepada suami, mengingkari suaminya. Wa yakfurna al-ihsan, dia mengingkari kebaikan yang dilakukan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang masa, thumma ra'at minka syai'a, kemudian dia melihat sesuatu darimu, ini maksudnya sesuatu yang tidak berkenan, harapan yang tidak terpenuhi, keinginan yang tidak didapatkannya. Lalu qalat ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah mendapatkan satu kebaikan pun darimu. Artinya seluruh kebaikan yang diberikan oleh suaminya semenjak diakad oleh orang tuanya habis sudah. Dengan ungkapan, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu. Ungkapan yang lain bagaimana? Ungkapan yang lain beda. Dah, agih lah bawa perhatian sekali aja lah. Sekali aja lah agih. Lalu assalamualaikum mah. Perhatian udah yang assalamualaikum kama. Dah, agih lah bawa kebahagiaan seketik. Memangnya selama ini tidak ada kebahagiaan. Ya? Dan ungkapan-ungkapan yang senada dengan itu, seakan-akan apa yang sudah diberikan selama ini tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Dan ini penyebab wanita masuk ke dalam api neraka. Ketika dia disebabkan emosionalnya, perasaan yang didahulukan, sehingga terungkap oleh kata-kata yang itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Maka Nabi SAW menasihatkan kepada seorang
perempuan, kata Nabi, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau punya suami? Qalat, "Na'am." Katanya, "Iya." Qal, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana engkau dengannya? Qalat, wanita mengatakan, "Ma'aluhu illa ma'ajistu." Aku selalu melayaninya kecuali aku tidak mampu. Qal, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah di mana posisimu darinya. Sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Jadi surganya istri ada pada suami. Dan api nerakanya istri ada pada suami. Kapan bisa menjadi surga? Ayyumra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhil jannah min ayyi babin syi'ti. Wanita manapun juga apabila dia sudah solat 5 waktu, ini hak Rabbnya. Puasa bulan Ramadan dan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga yang kau senang. Tidak susah-susah wanita untuk masuk surga. Solat 5 waktu kecuali pada saat haid, kemudian puasa pada dalam Ramadan kecuali pada saat haid, kemudian dia ganti hari yang batal dari puasa disebabkan haid itu, lalu dia jaga kehormatan dirinya, kemaluannya dia jaga kecuali hanya kepada suaminya. Lantas dia mentaati suaminya, hanya mentaati suami aja. Modal utama untuk masuk ke dalam surga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga yang kau senang. yakni istri mendapatkan master key. Ya, karena pintu surga itu ada 8. Masing-masing pintu ada namanya dan yang masuk di situ orang yang melakukannya. Di antaranya ada pintu adalah pintu puasa. Maka orang berpuasa yang masuk dari situ. Tapi kalau yang istri ini dapat dia dari pintu manapun juga dia yang senangi. Apabila dia sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia mentaati suaminya. Namun si istri juga bisa terancam masuk api neraka ketika dia tidak baik dengan suaminya. Dia durhaka kepada suaminya pada hadis yang sudah kita dengar ini. Ibn Rajab dia mengatakan makna dari kufur duna kufur. Beliau mengatakan al-kufru qad yutlaq wa yuradu bil kufr alladhi la yanqud 'anil millah. Mithl kufran al-ashir. Kekafiran itu boleh jadi yang maksud dengan makna kafir di sini yang tidak mengeluarkan dari agama seperti durhaka atau mengingkari suami. Ini ketika disebutkan kata kufur secara mutlak. Amma in waradal kufur muqayyadan bi syai' fala iskala fi dzalik. Kalau seandainya kata kufur itu dikaitkan dengan yang lain, maka tidak ada masalah, sudah jelas. Ya. Ketika dia disebut kufur aja, kafir aja, itu kafir terbagi kepada 2. Ada kafir yang mengeluarkan dari agama Islam, ada yang kafir yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Maksud di sini adalah yang tidak mengeluarkan ke dalam dari agama Islam. Kemudian kalau dia dikaitkan dengan yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fakafarat bi an'umillah. Dia mengingkari ya nikmat-nikmat Allah. Berarti itu maknanya adalah kufrun ni'mah, bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kufur duna kufur ini ditafsirkan maknanya adalah kafir yang tidak memindahkan seseorang dari agama Islam atau mengeluarkan seorang dari agama Islam. Sebagaimana juga Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Qal laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaihi innahu laisa bikufrin yanqulu anil millah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun kufrun duna kufrin. Ini kata Ibnu Abbas. Ketika disebutkan ayat surah Al-Maidah ayat 44, dikatakan bukanlah kekafiran yang dipahami oleh manusia. Sesungguhnya adalah kekafiran, bukanlah kafir yang mengeluarkan dari agama Islam. Tapi wa man lam yahkum, siapa yang belum berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah kafir. Maknanya kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah dari kekafiran besar. Dalam hal ini tentu ulama sudah punya penjelasan yang paling panjang. Dia bisa berhukum dengan hukum selain Allah. Dia bisa jatuh kepada kekufuran kafir besar, kafir yang mengeluarkan seorang dari agama Islam, dan kafir yang tidak mengeluarkan manusia dari agama Islam. Maka ini menunjukkan bahwa pendapat di sini tidaklah hukumnya satu. Keliru jika ada orang yang berdalih dengan hadis ini bahwa dalam ayat ini wa man lam yahkum bi anzalallah fa ulaika humul kafirun, semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung dihukum kafir, mengeluarkan dari agama Islam. Ini adalah sebuah kekeliruan. Akan tapi dia bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi. Apabila dia meyakini bahwa hukum selain dari hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka itu adalah mengeluarkan dia dari agama Islam. Apabila dia meyakini bahwa kekufuran yang dibuat oleh manusia setara dengan hukum yang dibuat oleh Allah, maka juga menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Apabila dia meyakini bahwa kufur Allah lebih baik, kufur manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi dia tidak bisa melaksanakannya karena takut dengan jabatannya, hal yang lain, maka ini masuk kepada kufrun duna kufrin, sebuah kekafiran di bawah dari kekafiran, yakni tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Dari Ibnu Abbas juga dalam ayat ini, qal huwa bihi kafara wa laysa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dengan ayat ini, ya, ayat yang tadi wa man lam yahkum ma anzalallah fa ulaika humul kafirun, Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa dia adalah dengan ini dia menjadi kafir. Bukan seperti orang yang kafir kepada Allah dan para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Tidak hanya Ibnu Abbas saja mengatakan, begitu juga Atha dan yang lainnya. Mereka mengatakan kufrun duna kufrin, sebuah kekafiran di bawah dari kekafiran, yakni kafir kecil. An-Nakhai dia mengatakan al-kufru kufrani, kekafiran itu ada dua macam. Kufrun billah, kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah, wa kufrun bil mun'im, yakni kekafiran dengan yang memberi nikmat, yakni berhubungan dengan kufur nikmah. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari ini, di mana Nabi SAW menyebutkan terhadap perbuatan wanita
sebagai sebuah kekafiran, bahwa itu adalah kufur asyir, adalah pengingkaran kebaikan suami. Ini senada juga dengan hadis Ibnu Mas'ud, bahwa tidak semua kekufuran itu maknanya kafir keluar dari agama Islam. Dari Nabi SAW mengatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim adalah sebuah kefasikan, keluar dari ketaatan. Fasik keluar dari ketaatan. Ya, yakni mencela orang muslim adalah maksiat. Wa qitaluhu kufrun. Memeranginya adalah sebuah kekafiran. Yakni maksud dengan kekafiran sini adalah kufrun duna kufrin. Yakni kekafiran di bawah dari kekafiran besar yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam hadis yang lain seperti sabda Nabi SAW, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang yang kafir, yang sebagiannya membunuh sebagian yang lain. Wa qawluhu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Juga senada dengan sabda Nabi SAW juga, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka sungguh hukuman atau nilai kekafiran ini ada pada salah seorang di antara keduanya. Walil ulama fi hadhihi al-ahadith wa ma ashbahaha masalik mutaaddidah. Bagi ulama di dalam hadis-hadis yang senada seperti ini, ya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, memerangi orang kafir ada sebuah kekafiran. Kemudian tadi disebutkan di antara hadis yang lain adalah siapa, la tarji'u ba'di kufara, jangan kalian menjadi kafir setelahku, yang satu sama lain yang saling membunuh. Atau hadis yang mengatakan, siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, sungguh hukuman itu akan berlaku pada salah seorang di antara keduanya. Kata ulama, minhum, di antara mereka, man hamala ala man fa'ala dhalika mustahillan lidhalika. Yani dia bisa menjadi kafir besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam, ya, apabila yang melakukan hal itu beranggapan halal, maka baru dia jatuh kepada kafir besar. Yakni ketika seorang membunuh saudaranya dengan meyakini bahwa darahnya halal, maka dia sudah jatuh kepada kekufuran kafir besar. Wa hamala Malikun hadis man qala li akhi ya kafir ala al-haruriyah al-mu'taqidina li kufri muslimina bidh-dhunub. Imam Malik menafsirkan sabda Nabi SAW, siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir. Imam Malik mengatakan ini hadis sesuai dengan Hawariyun. Haruriyah, bukan Hawariyun ya, tapi Haruriyah. Siapa makna dengan Haruriyah ini? Ada orang Khawarij. Orang Khawarij yang meyakini kekafiran orang Muslim disebabkan oleh dosa. Jadi orang Khawarij melihat orang Muslim misalkan berdosa, dia panggil dengan ya kafir. Ya.
Wa kadzalika hamala Ishaq bin Rahuya hadis man ata haidan aw imra'atan fi duburiha faqad kafar alal mustahilli lidzalik. Begitu juga Ishaq bin Rahuya menafsirkan hadis siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid di anusnya maka dia sungguh telah kafir. yakni dia bisa kafir besar apabila dia beranggapan halal alal mustahil lidzalik. Ya, karena atau dia bisa kafir apabila dia menganggap itu adalah halal. Wa minhum di antara mereka man yahmiluha ala taghlidhi wal kufri alladhi la yanqul 'an millah kama taqaddam 'an Ibn Abbas wa Atha. Di antara mereka ada yang menganggapan bahwa hadis-hadis yang mengatakan perbuatan ini siapa melakukan dia jatuh kepada kafir, bahwa ungkapan ini adalah rangka mengancam keras orang yang melakukan itu jatuh kepada kafir. Ya, artinya tindakan ini maksudnya adalah tindakan yang tegas dan keras. Jangan bermudah-mudah. Ya, bahwasanya kekafiran di sini bukanlah menyebabkan kafir keluar dari agama Islam. La yanqulu 'anil millah, tidak mengeluarkannya dari Islam. Wa naqala Ismail Asy-Syalanji an Ahmad wa dzikra lahu qaul Ibn Abbas mutaqaddim wa sa'alahu ma hadzal kufr qala Ahmad huwa kufrun la yanqulu 'anil millah mithlu al-imani ba'dahu duna ba'din fakadzalika al-kufru hatta yaji'u min dzalika amrun la yakhtalifu fihi. Imam Ahmad ditanya tentang makna kufur di sini. Apa kata Imam Ahmad? Dia adalah kafir yang tidak mengeluarkan dari agama. Seperti iman yang satu sama lainnya, iman itu bertingkat-tingkat. Dalam hadis dikatakan iman itu 79 tingkat. Ya. Iman ada bertingkat-tingkat, begitu juga kekafiran juga bertingkat-tingkat. Sampai kapan dia bisa jadi kafir besar? Sampai datang kepadanya sebuah perkara yang tidak diperselisihkan lagi. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, ketaatan kepada pemimpin apabila dia melakukan ya tetap mentaati kecuali apabila betul-betul terang-terangan sebuah kekafiran, kufur bawah. Kufur bawah itu ada kekafiran yang semua orang tahu itu adalah perbuatan kafir. Ya. Tidak ada pentakwilan yang lainnya, tidak ada penafsiran yang lainnya. Nah, inilah maksudnya kufrun aw la yukhtalafu fihi, tidak diselisihi akan kekafirannya. Qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi, ikhtalafa man qala min ahli al-hadits inna martakibal kaba'ir muslimun wa laysa bimu'min. Hal yusamma kafiran kufran la yanqulu 'an millah kama qala Atha kufrun duna kufrin wa qala Ibn Abbas wa Tawus kufrun la yanqulu 'an millah ala qaulini lahum. Terjadi perbedaan pandangan menurut ulama hadis tentang apa? Tentang orang muslim yang melakukan dosa besar. Di mana terjadi perbedaannya? Apakah dia masih mukmin atau tidak? Apakah dia dinamakan dengan kafir di bawah dari kekafiran? Atau apakah dinamakan dengan dia kafir, kafir yang tidak mengeluarkannya dari agama? Sebagaimana yang dikatakan oleh Atha kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah dari kafir. Atau Ibn Abbas dan Tawus dia mengatakan kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. yakni manusia atau orang muslim yang melakukan dosa besar. Bagaimana statusnya?
Terjadi dua pendapat ulama, qala wa huma ya madhhabani fil jumlati muhkayani an Ahmad bin Hanbal fi muwafiqihi min ahli hadis. Muhammad bin Nasr al-Marwazi dia mengatakan kedua pendapat itu secara umum juga disebutkan dari perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad pun berbeda pendapat dia. Qultu qad ankara Ahmad fi riwayat Marwazi ma ruwiya an Abdullah bin Amr anna sharib al-khamr yusamma kafiran wa lam yuthbithu anhu ma annahu qad ruwiya min wujuhin katsiratin ba'dha isnadun hasan. Imam Ahmad pernah mengingkari terhadap riwayat Al-Marwazi tentang yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa peminum khamar dinamakan dengan kafir. Namun ungkapan atau penilaian ini tidak terbukti dari Imam Ahmad. Sementara beliau meriwayatkan darinya dari bermacam-macam jalur. Sebagian jalurnya ada yang hasan. Begitu juga Al-Qadhi Abu Ya'la mengingkari jawazu itlaqul kufr ni'mah ala ahli al-kaba'ir. Qadhi Abu Ya'la tidak setuju jika orang pelaku dosa besar disebutkan dengan kufur ni'mah. Wa nasab al-khilaf fi dhalika ma Zaidiyya min asy-Syi'ati wal Ibadiyyah min al-Khawarij. Terjadi perbedaan dalam masalah ini dari kalangan Zaidiyah dari Syiah dan Ibadiyyah dari Khawarij. والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ قاضي أبي يعلى yang disebutkan oleh Qadhi Abu Abdullah bin Hamid dari Imam Ahmad jawazu itlaqil kufr wa syirki ala ba'd adh-dhunubi allati la tukhriju 'anil millati wa qad hakau an Ahmad. Bolehnya menyebutkan kekafiran dan kesyirikan terhadap sebagian dosa yang mana dosa itu tidak sampai mengeluarkannya dari agama Islam. Jadi perbuatan itu boleh jadi disebutkan dia adalah sebagai kufur atau sebagai syirik. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau ditanya, "Hal kuntum tusammuna syai'an min adh-dhunubil kufra aw syirka?" Apakah kalian menamakan dosa yang dilakukan, ya, apapun dosa yang dilakukan dinamakan sebagai kekufuran atau kesyirikan? Qala ma'adzallah. Dia mengatakan, yakni Jabir bin Abdullah, kami tidak pernah mengucapkan itu. Walakinna naqulu mu'minina mudhnibina. Akan tapi kita mengatakan orang mukmin yang berdosa adalah mukmin mudznibin. Mukmin yang berdosa. Maka sebagai ulama mengatakan mukminun bi imanihi wa fasiqun bi ma'siyatihi. Ini orang mukmin. Ada orang mukmin berzina, mukmin juga namanya. Ya, sementara Nabi mengatakan la yu'minu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang mukmin ketika dia berzina dia seorang mukmin. Tidaklah berzina seseorang ketika dia berzina dia adalah orang mukmin. Bagaimana caranya ini? Seakan-akan Nabi SAW menafikan keimanan ketika dia berzina. Maksud di sini pada saat dia bermaksiat imannya turun. Karena maksiat itu mengurangi iman.
bukan menghilangkan keimanan. Sehingga dia jatuh kepada kafir yang dianggap oleh Khawarij seperti itu. Kan tetapi maksud di sini adalah ya berkurang keimanannya. Tapi dia maksudnya adalah kafir duna kufrun. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan orang mukmin yang pernah berzina apa statusnya? Dia adalah mukmin dengan imannya, fasik dengan perbuatannya, maksiatnya. Taib. Ammar ketika perang Siffin, Ammar dengan kelompok mana? Ammar bin Yasir. Dia kelompok Ali. Kelompok apa yang perang waktu Siffin? Kelompok Ali dengan dengan siapa? Dengan Muawiyah bin Sufyan. Peperang mereka ini ya insyaallah nanti akan kita bahas pada haski berikutnya. Perangan ini hasil dari ijtihad mereka. Ya. Hasil ijtihad inilah membawanya kepada sebuah kejadian. Maka kita tidak boleh menghukum berdosa salah satu di antara yang ikut berperang. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza hakama hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Apabila seorang hakim berijtihad dalam sebuah hukum, lalu dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala hasil dan pahala proses. Hasilnya benar, prosesnya dia berijtihad. Apabila salah hasilnya, maka tetap dia dapat pahala, yaitu pahala proses. Maka kita tidak boleh mengatakan berdosa. Tapi bolehkah kita hasil dari proses itu salah, kita katakan salah? Boleh. Boleh kita katakan. Ya, hasil ijtihad si fulan keliru. Karena ini dalilnya. Karena dalam hadis itu dikatakan fa akhta'a. Lalu dia keliru. Maka dia mendapatkan 1 pahala. Tapi apakah kita katakan dia berdosa? Tidak. Nabi sendiri mengatakan tidak berdosa. Lalu bagaimana kita mengatakan berdosa? Jadi Ammar melarang, Ammar dari pihak Ali melarang yanha an yuqala li ahli Syam alladhina qataluhum bis-Siffin kafaru. Ammar bin Yasir yang dia dari kelompoknya Ali melarang orang mengucapkan atau memberi gelar kepada pasukan yang datang dari Syam yang memerang mereka di dalam perang Siffin bahwasanya mereka telah kafir. Wa qalu qulu fasaqu qulu zalamu. Ya. Kata Ammar, katakan mereka itu adalah fasik. Katakan mereka itu adalah telah melampaui batas, zalim. Itu boleh. Ketika dia melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, maka dia adalah zalim. Wa hadza qaul Ibnu Umar wa ghairuhu min al-a'immah. Ini adalah perkataan Ibnu Umar dan selainnya dari a'imah. Maksudnya apa? Seorang mukmin apabila dia jatuh dalam maksiat, tidak boleh kita hukum dia sebagai kafir yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Tapi makna kufur di sini kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam.
Sebagai manusia mengatakan bahwasanya iman itu terbagi kepada dua. Imanun billah wa wal iqrar wa tasdiqu bihi, wa imanun lillahi wa ta'atu wal inqiyadu li awamirihi. Yang pertama iman dengan Allah. Iman kepada Allah, yakni mengakui dan mempercayakan. Yang kedua iman bagi Allah, yakni terhadap Allah atau untuk Allah. Yakni maksud di sini adalah ketaatan dan tunduk patuh kepada perintah Allah. Maka lawan dari iman yang pertama, yakni iman billah, adalah kufur. Lawan dari iman yang kedua adalah fisqun. Waqad yusamma kufran walakin la yanqulu an millah. Kadang-kadang bisa disebutkan sebagai kafir tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Ibn Rajab mengatakan waqad waradat nususun, telah terdapat nas-nas ikhtalafa al-ulama fi hamliha 'ala al-kufr an-nakil anil millah atau 'ala ghairihi. Ulama telah berbeda pendapat di dalam menafsirkannya. Kufur itu ditafsirkan oleh ulama, di antaranya adalah dia adalah kekafiran yang tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Atau ala ghairihi, atau kepada yang lain. Famithal ahadits al-waridah fil kufri tarik shalah. Seperti itu juga tentang penilaian dalam hadis kafir dalam meninggalkan salat. Apa hadisnya? Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Bainana wa bainal kufr as-salah, faman taraka faqad kafar. Antara kita dengan kekafiran itu adalah salat. Siapa meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Mana kafir di sini apa? Kafir maksudnya adalah fasik. Bukan kafir maknanya di sini adalah lawan dari iman. Ya. Wa taraddada Ishaq bin Rahuya fima warada fi ityan al-mar'ati fi duburiha annahu kufrun hal huwa mukhrij an millah bil kulliyah am la. Terjadi perbedaan Ishaq bin Rahuya di dalam masalah orang yang mendatangi istrinya dari dubur. Apakah kekufuran yang disebut di sini keluar dari agama atau tidak? Wa min ulama man yatawakkal kalama fi hadhihi nusus tawarruan wa yamurruha kama ja'at fi ghairi tafsir min ghairi tafsirin ma intiqadihim anna al-ma'asi la tukhriju 'anil millah. Sebagian ulama bersikap tawakuf atau bersikap hati-hati. Bersikap hati-hati dalam nas-nas seperti ini. Mereka memberlakukan hadis itu secara zahirnya. Ya, secara zahirnya. Siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Kafir apa? Dia tidak rinci. Ya. Ma'a i'tiqadihim, seiring dengan keyakinan mereka, annal ma'asi la tukhriju 'anil millah, bahwa maksiat itu tidak menyebabkan seorang keluar dari, atau dosa maksiat itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Itu keyakinan. Saleh bin Ahmad dan Abul Haris menyebutkan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadis Abi Bakar As-Siddiq. Kufrun billahi tabarri min nasabin wa in daqqa
wa kufrun billahi idya'un ila nasabin la yu'lam. Merupakan kekufuran kepada Allah orang yang berlepas diri dari nasab. Wa indaqa, walaupun sangat jelimet. Dan kufur kepada Allah pengakuan bahwasanya dia dari nasab A yang sementara dia tidak tahu tentang nasab itu. Ya, dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, man da'a ila ghairi abihi au ila ghairi mawalihi faqad tabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendakwakan dirinya, menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya, atau dia menasabkan dirinya bukan kepada maulanya, maka hendaklah dia menyiapkan penduduknya di dalam api neraka. Ini yang dimaksud tadi dalam masalah kekufuran, memberikan nasab kepada selain dari nasabnya. Qala ahaduhuma, qala Ahmad, qad ruwiya hadha an Abi Bakr wallahu a'lam, wa qala al-akhar qala ma a'lam qad katabnaha hakadha. Tentang Imam Ahmad ada mengatakan dia telah meriwayatkan dari Abu Bakar begini, dan ada mengatakan ma a'lam, aku tidak mengetahui. Qad katabnaha hakadha, yakni katabnaha hakadha, kami telah menulisnya seperti ini. Yakni ini Imam Ahmad adalah orang yang mengambil sikap hati-hati di dalam memberikan penilaian. Qala Abu Harith, qila Imam Ahmad li Ahmad, hadithu Abi Bakar, man atan nisa'a fi a'jazihin faqad kafar. Siapa mendatang istrinya di duburnya, sungguh dia telah kafir. Qala qad ruwiya hadha wa lam yazid ala hadzal kalam. Imam Ahmad saking hati-hatinya beliau katakan, ya sudah diriwayatkan, hadis ini sudah diriwayatkan, cuma dia begitu aja, tidak memberikan ya penjelasan yang lebih. Waqad qala Az-Zuhri lamma su'ila an qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latama al-khudud wa ma ashbah min dhalika, faqala minallahil ilmu wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Ini kehati-hatian ulama nih. Sabda Nabi SAW, bukanlah dari golongan kami orang yang menampar-nampar wajahnya, pipinya. Maksudnya apa? Menampar pipinya ketika ditimpa musibah. Apa yang dilakukan oleh Syiah seperti itu, baik itu kepalanya, wajahnya, dadanya. Dari ungkapan Nabi mengatakan bukan dari golongan kami, maka itu sudah merupakan dosa besar. Ya. Lalu apakah laisa minna maksud di sini keluar dari agama Islam? Ya. Az-Zuhri dia mengatakan ketika kita tanya minallahil ilmu, ilmu itu dari Allah, wa 'ala rasulil balagh, Rasul punya kewajiban untuk menyampaikan, wa 'alaina taslim, kita hanya menerima saja. Ya, kita menerima hadis. Begitu juga diriwayatkan dari Abdus bin Malik Al-Attar dari Imam Ahmad, ketika disebutkan kepadanya hadis-hadis ini yang di dalam terdapat lafaz kufur, qala nusallimuha, kita terima. Wa illam na'rif tafsiraha, walaupun kita tidak tahu tafsirnya. Wala natakallamu fihi wala nufassiruha illa bima ja'at, kita tidak berbicara tentangnya. Jadi enggak perlu kita berdalam-dalam dalam masalah ini, sudah
sebutkan ini riwayatnya, sudah gitu. Ya. Wala nufassir wa illa bima jaa. Tidak datang, kita tidak menafsirkan sesuai dengan apa yang ada. Wa minhum man farraqa baina itlaq lafz al-kufri fajawwazahu fi jami' anwa' al-kufri sawa'an kana naqil 'an al-millati am lam yakun wa baina itlaq al-ism kafir famana'ahu illa fil kufri naqil 'an al-millah lianna ism fa'il la yushtaqu illa min al-kufri min al-fi'l al-kamil. Di antara ulama di dalam masalah sebutkan kufur ini, kekafiran ini, ada yang mereka membedakan antara penyebutan lafaz kafir ini, ada di antara mereka menyebutkan kafir ini kepada seluruhnya, baik kafir mengeluarkan dari Islam atau kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Di antara mereka ada yang melarangnya, ya, kecuali kepada kafir yang mengeluarkan dari agama Islam. Karena kafir isim fa'il tidaklah diambil kecuali akan perbuatan yang sempurna. Ini kafir yang dimaksud di sini kalau seandainya kufur kafir besar. Falidzalika qala fi ism mu'min la yuqalu illa lil kamil iman falyastahiqquhu man kana murtakiban lil kaba'ir hala irtikabihi fa in kana yuqalu qad amana wa mahu iman. Oleh karena itu dalam penamaan mukmin tidak disebutkan kecuali kepada orang mukmin yang sempurna imannya. Maka orang yang banyak dosa, membuat dosa, pada saat dia berdosa tidak pantas disebut sebagai mukmin. Ya, walaupun dia sebenarnya dia beriman dengan iman yang dia miliki. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana ulama betul-betul hati-hati di dalam pemberian nama, di dalam menyebutkan nama, di dalam memberikan hukum. Wa kadzalika, oleh karena itu sebagian ulama ada di antara mereka mengatakan ini di dalam masalah mau ucapkan ana mukmin. Di antara ada yang mengatakan ana mukmin insyaallah. Ya, ketika dia mengucapkan saya beriman, maksud ini adalah iman yang sempurna, belum tentu kita yang iman yang sempurna. Maka di antaranya ada yang mengatakan mukmin insyaallah. Maksudnya adalah orang yang beriman yang sempurna. Ibnu Rajab dia menjelaskan hadis tadi, ya, lebih mendalam apa yang kita sebutkan yang telah kita bacakan, yaitu masuk kepada makna kufur duna kufur tadi. Kapan kita bisa mengatakan kafir yang sempurna kafirnya, kapan yang tidak. Namun kalau kita lihat penamaan dengan menghukum individu berbeda. Kita tidak boleh menghukum individu tentang bahwasanya dia kafir, kecuali sudah terpenuhi syarat dan hilangnya mawani atau penghalang-penghalangnya. Dan itu tidaklah segampang apa yang dipikirkan. Dan itu bukan tugas kita. Maka hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima wa qad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudara yang wahai kafir, maka sungguh hukum itu, ya, di antara mereka berdua. Ya, kayak bumerang. Bumerang kalau dilepas, imma dia bisa mengenai target atau dia kembali kepada dirinya sendiri. Maka oleh karena itu
Jangan gampang melepaskan bumerang. Ya, di antara bumerang itu adalah menghukum seorang tentang kafir. Karena ini sudah hukum muayyan. Hukum muayyan ini adalah sangat berat sekali, maka oleh karena itu lebih baik kita berjauh dari hal ini, wara dan hati-hati. Ya, wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan dalam hadis ini, yang intinya yang pertama bahwa kufur lawan dari iman, sebagaimana ketaatan dinamakan juga iman, kekafiran atau maksiat juga dinamakan dengan kekafiran. Kemudian pembangkangan seorang istri kepada suami itu adalah maksiat, itu adalah kedurhakaan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Kemudian pembahasan tentang kufur tadi, bahwa kufur terbagi kepada dua, ada kufur yang masuk kepada mengeluarkan dari agama Islam, ada kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian pembahasan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Di sini juga terjadi perbedaan pandang ulama. Ibnu Abbas dia menilai bahwasanya itu adalah kufur duna kufrin, dia adalah dosa termasuk kekafiran yang kecil, tidak menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Maka oleh karena itu jangan kita mudah-mudah di dalam memberikan penilaian kufur, ya. Lalu apatah lagi kalau seandainya dibilang orang itu pengajian suka mengkafirkan orang. Ya, kita sangat hati-hati. Tidak semudah itu mengkafirkan. Malahan terkadang sebaliknya. Kita dituduh suka mengkafirkan orang yang tidak pernah mengkafirkan orang. Ya, sehingga terkadang tidak heran sebagian mereka mengkafirkan kita. Ya, sebagaimana juga kita dituduh suka membid'ahkan orang. Ya, pengajian kita tidak pernah suka membid'ahkan, kecuali mereka membid'ahkan kita. Ya, maka ini menuntut kepada kita adalah memperbanyak ilmu kita sehingga kita bisa lebih paham tentang agama kita. Wallahu ta'ala. Bagaimana menyikapi jika calon suami melarang kita sebagai perempuan untuk bekerja atau berkarir setelah menikah? Enggak apa-apa. Kalau seandainya suaminya memang calon suaminya bertanggung jawab penuh. Ya. Dan kita calon istri, hendaklah dia siap untuk menerimanya, karena untuk mencari calon suami itu hanya dua syaratnya, ya. Man atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Yaitu agamanya dan akhlaknya. Jika agama dan akhlaknya sudah bagus, sudah diterima, ya, lamarannya. Kalau kita sedang marah dengan suami, Anda masih menyiapkan segala hal kewajiban sebagai istri dengan sikap diam tidak bersuara, bagaimana baiknya, Buya? Karena suami ada juga menyinggung perasaan istri. Istri memilih diam daripada ribut. Ini adalah istri yang ego. Ini adalah istri yang ego. Kenapa saya katakan ego seperti itu? Karena istri yang masuk surga itu ada istri yang selalu mencari keridhaan suaminya. Istri yang mencari keridhaan suaminya. Sabda Nabi SAW, Ala unabbi'ukum bin nisa'ikum min ahlil jannah. Tidakkah aku beritahukan kepadamu istrimu dari penduduk surga? Qalu bala, ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Qal al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yaitu yang penyayang, yang subur, dan yang a'ud kepada suaminya. Apa itu a'ud kepada suaminya?
idza adzat au udhiyat, apabila wanita itu disakiti, apabila wanita itu menyakiti, siapa yang salah? Jika wanita itu menyakiti, siapa yang salah? Istri. Siapa yang disakiti? Suami. Au udhiyat, atau istri disakiti, siapa yang salah? Suami. Siapa yang disakiti? Istri. Qalat, dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku di dalam genggaman. La adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha. Walaupun istri disakiti, tetap mencari keridhaan suami. Apalagi istri menyakiti suami, maka dia cepat minta maaf. Ya, maka berupayalah untuk mengajak suami berbicara, bukan mendiamkan suami. Ya, bukan mendiamin suami, berusaha untuk menjaga hal yang demikian. Ustaz, apabila dahulu seorang suami ketika menikahi istrinya tapi sudah lama tidak melakukan ibadah solat dan saat ini sudah bertobat, apakah pernikahan yang dulu itu sah dan bisa menjadi wali bagi anak wanitanya? Kalau seandainya dia sudah bertobat, orang yang bertobat seperti tidak ada dosa baginya. Pernikahannya tetap sah dan anaknya adalah anak dia. Ya, apalagi sekarang ini sudah dia bertobat, maka dia boleh menikahkan anaknya sebagai wali. Wallahu a'lam. Jika seorang kepala keluarga memberi nafkah makanan kepada keluarganya hanya berupa nasi 3 kali sehari tanpa lauk pauknya, sudah memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga? Apakah suami makan nasi aja? Ya, pertanyaannya. Karena Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang apa kewajiban seorang suami, mahaqqu zauji ahadina alaih. Apa hak salah seorang istri pada hak istri yang harus ditunaikan oleh suami? Apa kata Nabi? Tut'imuhu idza ta'im. Engkau beri makan jika engkau makan. Jadi apa yang dimakan istri, suami, itu yang dimakan istri. Sekarang pertanyaannya, suami yang ngasih makan nasi aja, tidak ada lauk. Pertanyaannya, apakah suaminya makan seperti itu? Kalau iya, sudah. Beri dia makan seperti apa yang engkau makan. Ya, jangan dikasih makan nasi aja, tapi dia makan lama di tempat lain. Ya. Kewajiban nafkah itu adalah sandang, papan, pangan. Pangan itu makan. Makan di sini adalah lauk pauknya juga. Ya. Bagi orang lain dari beda kita itu makan lauk dengan nasi. Kalau kita makan nasi dengan lauk. Ya. Jadi belum bisa dikatakan bahwasanya suami menunaikan kewajibannya. Nabi SAW, Allah Subhanahu mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Disebabkan suami memberikan nafkah dari hartanya kepada istri. Apakah tetap duduk setelah solat wajib itu lebih afdal jika kita langsung berpindah atau jika kita pindah tempat? Apakah itu ada adab atau sunnahnya? Kalau seandainya kita
tidak ada keperluan, maka duduk kita di tempat solat kita itu lebih afdal daripada beranjak. Kecuali apabila setelah itu kita ingin mengerjakan solat. Maka solat yang kita kerjakan setelah kita solat pertama, imma boleh jadi diselingi dengan pembicaraan dengan yang lain, atau pindah dari tempat, agar tidak dipahami bahwa solat yang pertama menyambung dengan solat yang kedua. Ya, maka pindah pada tempat, atau zikir pada tempat itu tapi waktu menyelesaikan zikirnya. Wallahu a'lam. Dan Nabi SAW mengerjakan solat sunat itu di rumah. Solat sunat adalah tambahan, solat wajib adalah itu yang wajib. Solat wajib itu di masjid dan dikerjakan terang-terangan karena dia adalah syiar. Adapun solat sunat adalah tambahan, ya, dan dikerjakan di rumah. Nabi SAW mengatakan bahwa hendaklah seorang yang solat, apabila kamu sudah mengerjakan solat di masjid, hendaklah jadikan bagian dari solatmu di rumah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya dari solat yang engkau kerjakan. Solat sunat setelah solat fardu. Terus dia enggak apa-apa. Ya. Asalkan Bapak tidak solatnya setelah solat berikutnya. Ya, tidak ada batas. Tapi bolehkah solat sunat di masjid? Boleh. Tapi yang afdal itu ada di rumah. Karena Nabi SAW solat sunatnya itu di rumah. Apabila saat kita berdoa di dalam solat, yaitu pada saat sujud dan pada saat tahiyat terakhir sebelum salam, kita tetap dianjurkan menyebut asma' wa sifat Allah dan bersalawat dahulu. Kita lihat kondisi. Jika seandainya waktunya panjang, maka kita bisa salawat dulu. Ya. Kalau tidak, cukup dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ketika kita doanya di antaranya adalah ta'awud dari 4 hal atau doa tambahan yang lainnya. Namun kalau seandainya kita sholat berjamaah, tentu ya waktunya sangat terbatas. Jika seorang akhwat ingin mendapatkan suami yang bisa menuntunnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sementara orang tuanya lebih menuntun untuk berkarir, sementara jika ditelusuri karir tersebut banyak mudaratnya, bisa melalaikan tugas seorang istri nantinya. Apakah yang harus dilakukan akhwat agar tidak mendurhakai orang tuanya? Nikah. Setelah nikah itu adalah tanggung jawab suaminya. Sebelum dapat suami, jangan banyak bantah-bantahan dengan orang tua. Minta doa kepada orang tua supaya dapatkan suami yang baik. Ya, setelah bersuami sudah ikuti apa yang diajarkan oleh suami. Iku alun dapat istri suami lai Allah berdebat dengan orang tua. Akhirnya orang tuanya marah terus, kadang mendoakan yang tidak baik kepada anaknya. Sudah cari keridhaan orang tua, mohon doanya supaya dapatkan suami yang baik. Kalau sudah nantinya, mau seperti apa nantinya, itu terserah kepada suaminya. Maka carilah suaminya yang sudah ngaji, gitu, yang bertanggung jawab. Ya, setelah itu serahkan kepada suami. Ya, jadi perdebatan seorang akhwat dengan ibunya, orang tuanya, sebelum dia menikah dan calonnya belum tahu, ya, nggak ada gunanya juga.
Karena belum tentu siapa menjadi suaminya. Ya maka yang perlu diadukan adalah kita santun kepada orang tua kita dan mohon doa terus kepada orang tua supaya diberikan atau supaya dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan suami yang baik. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.